Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Hisam Salasa Maksum, mahasiswa jurusan THP 2018, Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Brawijaya. Video ini bertujuan untuk mata kuliah regulasi pangan. Pada video ini saya akan menjelaskan perihal peraturan-peraturan yang mengatur pangan yang ada yang dirumuskan oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan SNI dari produk pangan atau Standar Nasional Indonesia yang mengatur produk pangan. Oke, tanpa bertele-tele lagi, kita langsung saja check it out. Oke, yang pertama kita akan membahas peraturan BPOM nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan, di mana peraturan ini terdiri dari dua pasal. Pasal pertama membahas tentang perubahan-perubahan dari peraturan nomor 27 tahun 2017, di mana pasal 68 dari peraturan nomor 27 tahun 2017 menjadi sebagian berikut. Selanjutnya ditambahkannya pasal 70A. Selanjutnya ketentuan pasal 79 ayat 5 diubah, sehingga pasal 79 berbunyi sebagian berikut. Lalu dalam pasal 2 berisi tentang pemberlakuannya undang-undang ini. Selanjutnya kita akan membahas Perkap BPOM nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara sertifikasi cara produksi pangan olahan yang baik, di mana peraturan ini berisikan 5 bab dan 16 pasal. Pada bab pertama membahas tentang ketentuan umum, di mana pada pasal 1 membahas tentang pangan yang dimaksud, apa itu pangan olahan, apa itu bahan pangan, apa itu BTP atau bahan tambahan pangan, dan penjelasan-penjelasan lainnya perihal sertifikasi cara produksi pangan yang baik. Selanjutnya pada pasal 2 menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dari pangan olahan dan pemenuhan persyaratan dari yang sudah dibahas di pasal 1. Selanjutnya pada pasal 3 membahas tentang pemberian sertifikat. Selanjutnya masuk ke bab 2, di mana bab ini membahas tentang tata cara spesifikasi untuk memperoleh sertifikat, di mana pada pasal 4 dan 5 membahas tentang permohonan sertifikasi. Selanjutnya pada pasal 6 membahas tentang biaya. Selanjutnya pada pasal 7 dan 8 membahas tentang pelaksanaan audit dari sertifikasi. Selanjutnya pada pasal 9 membahas tentang jika terjadi ketidaksesuaian saat proses sertifikasi. Selanjutnya pada pasal 10 membahas tentang masa berlakunya sertifikat. Lalu pada pasal 11 membahas tentang cara resertifikasi. Pada pasal 12 dilakukan pembahasan tentang perubahan sertifikat, dan pada pasal 13 membahas tentang perubahan bermakna dalam sertifikat. Selanjutnya masuk pada bab 3, di mana terdapat pasal 14 yang membahas tentang penilaian kembali. Selanjutnya masuk ke bab 4, di mana berisi pasal 15 yang membahas tentang pembatalan sertifikat, dan yang terakhir masuk ke bab 5 yang berisi pasal 16 yang membahas tentang ketentuan penutup. Selanjutnya kita akan membahas tentang SNI dari produk pangan. Pertama, kita akan membahas tentang Standar Nasional Indonesia Produk Kopi Instan yang diatur dalam Surat SNI nomor 2983 tahun 2014. Surat SNI termasuk SNI wajib. Berikut definisi dari kopi instan. Proses produksi kopi instan harus sesuai dengan produksi pangan olahan yang baik. Berikut merupakan syarat mutu yang harus disesuaikan oleh produk kopi instan, seperti bau, warna, kadar air, kadar abu, kadar kafein, otentisitas kopi, total glukosa, total silosa, kelarutan kopi instan dalam air panas atau dingin. Produk dapat dinyatakan lulus SNI jika memenuhi syarat-syarat mutu yang tadi. Oke, selanjutnya Standar Nasional Indonesia Produk Minuman Kopi dalam Kemasan. Produk ini diatur dalam SNI 014314 tahun 1996 dan termasuk SNI sukarela. Berikut definisi minuman kopi dalam kemasan. Berikut syarat-syarat mutu yang harus dipenuhi oleh minuman kopi dalam kemasan, seperti bau, rasa, warna, kadar kafein. Produk minuman kopi dalam kemasan dapat dinyatakan lulus SNI jika memenuhi syarat-syarat mutu berikut. Baik, sekian video penjelasan beberapa regulasi peraturan tentang pangan beserta standar nasionalnya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.